Halo guys, selamat datang kembali di channel VRM. Perkenalkan, saya David, akan membahas film yang berjudul The Warrior tahun 1979. Seperti apa filmnya? Langsung aja ke videonya, cekibrot. Berlatar pada tahun 1979 di kota New York, cerita akan berfokus pada sebuah kelompok geng dari pinggiran kota New York, yang berbasis di Coney Island, lebih tepatnya di pesisir pantai, bernama The Warrior. Pada suatu hari, ada sebuah undangan untuk semua geng yang ada di kota New York, dari kelompok geng yang paling disegani dan terbesar di kota New York. Geng ini bernama The Reef, dan geng ini diketuai oleh seseorang bernama Cyrus. The Warrior yang mendengar undangan tersebut, memutuskan untuk berangkat dan menghadiri undangan itu. Kemudian 9 anggota The Warrior pun berangkat menggunakan kereta. Singkat cerita, setelah tiba di tempat tersebut, terlihat bahwa ratusan geng sudah berkumpul dan memenuhi semua tempat undangan itu. Tujuan Cyrus mengundang seluruh geng yang ada di New York ini, adalah untuk mempersatukan seluruh geng yang ada di kota New York, agar semua geng tidak saling bermusuhan, dan juga harus bersatu mempertahankan perdamaian, dan berfokus hanya untuk menjaga daerah kekuasaan mereka, atau teritorial mereka masing-masing. Tak lama kemudian, ada sebuah geng bernama The Rock, dan terlihat seorang ketua dari geng tersebut yang bernama Luther, yang nampak tidak setuju dengan usulan perdamaian Cyrus tersebut. Kemudian singkat cerita, Luther pun menembakkan pistolnya ke arah Cyrus yang sedang mendeklarasikan perdamaian tersebut, dan pada akhirnya Cyrus pun mati. Situasi di sana menjadi kacau dan semua geng langsung berlarian, ditambah lagi saat mereka mendengar suara sirine polisi. Lalu bukannya melarikan diri, seorang ketua dari geng The Warrior yang bernama Cleon, malah menghampiri jasad Cyrus dan malah terfitnah oleh si Luther. Luther menuduhnya bahwa Cleon lah yang sudah menembak Cyrus. Sempat tak terima dengan tuduhan tersebut, Cleon menghajar Luther beserta anggota gengnya, namun anggota dari geng The Reef, yang percaya dengan tuduhan Luther pun langsung menghabisi Cleon saat itu. Anggota The Warrior yang berlari ke sebuah kuburan, akhirnya berhasil kembali berkumpul. Namun mereka yang berangkat bersembilan pun hanya tersisa 8 orang, karena mereka tidak tahu di mana keberadaan Cleon saat ini. Lalu Swan yang menggantikan posisi Cleon sebagai pemimpin, mulai merencanakan tujuan agar mereka bisa kembali ke markas mereka dengan selamat. Akan tetapi jarak mereka untuk pulang yaitu 5.500 mil, Fermin sempat ragu akan hal itu, pasti akan banyak polisi yang mencari mereka. Terlebih lagi karena hal tentang perdamaian antar geng yang batal terjadi. Kemudian Ajax sempat tidak terima dengan posisi Swan yang dijadikan pemimpin, karena dia sangat ingin mendapatkan posisi tersebut. Sempat sedikit berseteru, akhirnya Ajax pun menerimanya, dan mereka pun memulai perjalanan pulang ke Coney Island. Selanjutnya melalui siaran radio, The Reef yang tidak terima dengan kematian Cyrus, kemudian menyebarkan informasi kepada seluruh geng yang ada di kota New York, agar bisa menangkap The Warrior dalam keadaan hidup atau mati. Singkat cerita, seluruh geng pun sudah mendengar berita pencarian geng The Warrior di radio tadi. Lalu saat The Warrior di jalan, mereka melihat geng Turnbull atau biasa disebut geng botak, sedang berkeliaran dengan mobil. The Warrior yang tidak ingin tertinggal kereta pun akhirnya melakukan ini. Setelah lolos dari geng botak, The Warrior yang berada di kereta kembali menemukan masalah, karena adanya kebakaran, yang mengakibatkan mereka tidak bisa melanjutkan perjalanan, dan harus pergi ke stasiun lain. Sementara itu, The Warrior kembali bertemu dengan geng lain yang bernama Orphans. Mereka awalnya mengizinkan The Warrior untuk lewat,
Karena The Warrior sendiri datang baik-baik, dan sama sekali tak mencari masalah. Saat itulah ada seorang wanita bernama Mercy, yaitu anggota Orphans, datang dan meminta satu rompi milik The Warrior. Lantas hal itu pun membuat Swan dan Fox tidak mau memberikannya. Ketua Orphans lantas menegaskan, jika kalian tidak memberikan rompi itu, maka kalian akan kami kejar. Terlihat Mercy yang sedang mengikuti The Warrior, namun berhasil diketahui dan tertangkap oleh mereka. Saat Mercy sedang diinterogasi, tak lama kemudian geng Orphans pun kembali datang menghampiri mereka. Lalu Swan melemparkan bom Molotov ke arah mobil, dan membuat mobil itu hancur serta mengenai mereka semua. The Warrior pun akhirnya berlari ke stasiun untuk masuk ke kereta, dan mereka pun pergi dengan menculik Mercy. Lalu saat kereta sedang berhenti di stasiun selanjutnya, mereka semua panik saat melihat polisi yang sedang berpatroli di stasiun kereta tersebut. Sontak mereka pun lari, dan polisi yang menyadari hal itu pun langsung mengejar mereka semua. Saat itu Fox harus mati saat dirinya sempat bergulat dengan satu polisi, dan Fox terlempar jatuh ke jalur kereta, yang saat itu kebetulan ada kereta yang sedang melaju sangat cepat. Singkat cerita, mereka pun terpisah menjadi dua bagian. Rembrandt, Fermin, dan Cochise berhasil menaiki kereta, sedangkan Swan, Ajax, Snow, dan Cowboy harus bertemu dengan geng baseball. Mereka pun akhirnya kembali harus berlari dan dikejar oleh geng baseball tersebut. The Warrior yang sudah kelelahan berlari, kemudian mencoba untuk melawan geng baseball tersebut. Dengan susah payah mereka menghadapinya, akhirnya mereka pun berhasil mengalahkan mereka semua. Setelah mereka mengalahkan geng baseball, saat sedang berjalan mereka melihat ada seorang wanita berbaju merah, sedang duduk di bangku taman. Kemudian Ajax menghampiri wanita tersebut dan mulai merayunya. Swan yang melihat hal itu mencoba untuk memberitahu bahwa tidak ada waktu lagi untuk bermain-main, mereka harus segera menemui tiga temannya yang mungkin sudah terlebih dulu sampai di Union Square. Namun Ajax yang keras kepala tidak memperdulikan hal tersebut, dan mengabaikan perkataan Swan. Lalu Swan, Cowboy, dan Snow pun akhirnya pergi meninggalkan Ajax. Lalu Snow dan Cowboy berniat untuk kembali dan mengawasi Ajax, karena takut terjadi hal yang tak diinginkan, sedangkan Swan akan terlebih dahulu mencari temannya yang lain. Dan hal yang tak diinginkan pun terjadi. Ternyata wanita tersebut adalah polisi yang sengaja dijadikan umpan untuk menangkap para geng yang berkeliaran, dan wanita itu berhasil memborgol Ajax di kursi taman. Tak butuh waktu lama wanita tersebut meniup peluit sebagai tanda agar polisi segera datang, dan Ajax pun tertangkap. Swan yang berjalan sendirian kemudian bertemu kembali dengan Mercy di stasiun, dan Mercy akan mencarikan kereta yang mengarah ke Union Square. Saat mereka sedang berjalan mereka kembali dikejutkan dengan polisi yang masih berpatroli di stasiun tersebut. Mereka pun kembali melarikan diri dan pada akhirnya kembali berhasil lolos. Di sisi lain Rembrandt, Fermin, dan Cochise sudah sampai di stasiun Union Square. Di sana mereka menghampiri sebuah geng bernama The Lizzies, yang beranggotakan wanita. Mereka pun berkenalan dan pada akhirnya mereka diajak ke markas dari geng Lizzies ini. Mereka diajak berpesta dan menghabiskan waktu bersama. Fermin dan Cochise pun bersedia dan sangat senang mendengar hal itu. Akan tetapi Rembrandt yang kurang setuju dengan hal ini pun mencoba menjelaskan kepada Cochise bahwa mereka bertiga harus kembali ke Union Square untuk menunggu teman mereka yang lain. Singkat waktu, mereka pun akhirnya sudah masuk ke jebakan yang dibuat oleh geng Lizzies tersebut. The Lizzies berusaha untuk membunuh mereka semua, karena The Warrior sedang dicari semua geng, atas tuduhan karena telah membunuh ketua The Reef yaitu Cirrus. Namun akhirnya mereka semua masih bisa kembali melarikan diri dari jebakan tersebut. Kemudian Swan diikuti oleh geng sepatu roda. Terlihat geng tersebut sedang memperhatikan Swan dan Mercy yang sedang mengobrol, hingga pada akhirnya anggota The Warrior pun kembali berkumpul dan tersisa hanya 6 orang. Setelah Cleon yang tidak diketahui kabarnya, Fox yang mati tertabrak kereta, dan Ajax yang tertangkap polisi. The Warrior sengaja memancing mereka agar masuk ke toilet. Mereka semua masuk ke dalam toilet dan bersembunyi di balik pintu toilet.
sampai akhirnya perkelahian dua geng ini pun terjadi di dalam toilet tersebut. Walaupun hanya 6 orang saja, mereka semua berhasil mengalahkan geng tersebut dengan mudah. Di sisi lain, kelompok The Rift kedatangan seseorang dari anggota geng lain, yang mengakui bahwa dirinya melihat kejadian yang sebenarnya, dan melihat siapa yang sudah menembak Cyrus. Setelah semalaman menuju jalan pulang, akhirnya pagi pun tiba, mereka pun akhirnya sampai di Coney Island. Swan yang berkata pada Mercy agar segera pergi, namun Mercy pun tidak mau dan malah lebih memilih untuk ikut dengan The Warrior. Saat mereka semua sedang berjalan, mereka diikuti oleh mobil yang tidak asing. Mobil ini milik Luther, si ketua geng rock. Luther terlihat mengikuti mereka semua dengan mobilnya. Swan dan temannya yang menyadari hal itu kemudian mempersiapkan segala senjata, untuk apabila perkelahian atau keributan akan pecah. Singkat cerita, mereka semua menuju ke arah pantai. Swan yang sudah tahu bahwa Luther yang sudah menembak Cyrus pun sangat dibuat kesal dengan alasan Luther menembak Cyrus, yaitu hanya suka melakukan hal-hal seperti itu. Swan mengajak 1 lawan 1 dengan Luther, kemudian Swan melemparkan pisaunya tepat ke tangan Luther, hingga membuatnya langsung tertunduk dan berteriak kesakitan. Tak lama kemudian The Rift pun datang. Mereka sudah tahu semuanya dan sudah tahu siapa yang sudah menembak Cyrus sebenarnya. Ketua The Rift sudah tahu bahwa bukan The Warrior yang membunuh Cyrus. Dia juga mengatakan bahwa The Warrior sangat baik, dan meminta agar mereka menyelesaikan sisanya, untuk menghabisi Luther dan anggota geng rock. Di akhir film, Swan yang mulai menyukai Mercy, terlihat sedang berjalan di pinggir pantai. Film pun tamat.